jalan aspalnya panjang sekali. Oh. Halo. Karena ekstrim kali itu rutenya. Kayaknya dibuka rute baru yang sebelah kiri. Bagus banget. Pada razia. Bentar Pak ya. Pelan-pelan, pelan-pelan, pelan-pelan. Oh, plat dinas oh. Oke. Terima kasih. Berhubung SIM kita lengkap, STNK juga lengkap. So, ya udah aman, nggak ada masalah. Jadi kita bisa lanjutkan lagi perjalanan kita menuju Bukit Kuta Malaka. Dan untuk hari ini, hari Minggu, kebetulan hari Minggu, kita sekalian San Mori. So kita mau jalan ke sana juga nggak terlalu sepi, karena pada video sebelumnya kan saya udah bawa teman-teman jalan ke mana itu, ke Lawung. Ya lintasannya memang cenderung sepi. Tapi hari ini nggak terlalu rame, dan hari ini juga saya bawa adik yang paling kecil. Bawa adik yang kecil, si Bontot, untuk jalan-jalan ke atas. Karena dulu pernah sempat janji sama dia untuk bawa jalan-jalan dia ke tempat ya wisata-wisata yang ada di Aceh Besar aja, yang deket-deket ya. Oh ya, untuk untuk jalur hari ini itu mungkin kita akan ngelewatin jalur-jalur aspal sedikit, setengah perjalanan lagi nanti kita akan melewati gravel ya, tanah-tanah gitu. Karena terakhir ke sana itu sekitar 5 tahun yang lalu. Jadi untuk sekarang saya nggak ingat lagi. Semoga aja hari ini nggak hujan, karena kalau hujan nanti jalannya becek. Oke, lanjut aja kita sama-sama bareng-bareng ke Bukit Kuta Malaka. Let's go. Ya teman-teman, saat ini kita sudah ada di simpang Kuta Malakanya. Teman-teman, dari sini kita ambil ke kanan. Jadi hari ini lumayan rame ya. Nah, di simpang ini nanti kita belok kanan, karena masuk ke area ini juga area ke ini ya, water park atau waterboom lah, waterboom Kuta Malaka teman-teman. Nah nanti kita akan melewati waterboomnya. Dari sini ke atas itu ya ada kurang lebih 5 kilo, lumayan jauh ya perjalanannya. Ditambah nanti jalurnya kalau nggak salah itu jalur tanah atau gravel kayak gitu. Jadi nggak ada aspalnya. Untuk saat ini kita masih di atas aspal, melewati perkampungan warga ya. Di atas ada 2 destinasi yang bisa kita dapatkan, biasanya itu ke bukit dan ke air terjunnya. Jadi kalau ke bukit kita akan naik ke atasnya, dari air terjun kita turun lagi ke bawah jalan kaki. Tapi untuk sampai ke bukit itu nggak terlalu jauh, kita bisa bawa kendaraan. Untuk di sini itu penduduknya sudah lumayan ramai ya ketimbang beberapa tahun yang lalu. Mungkin saya pernah kemari, waktu itu masih belum tahu ya cara bikin video untuk ngekonten gitu ya. Nah, jadi bukit yang akan kita naik mungkin yang mana ya bukitnya ya, nggak tahu juga yang mana. Pokoknya salah satu bukit yang besar di depan. Nanti kita naik ke atas. Kita coba foto-foto sedikit di atas nanti, mana tahu bisa dapat kan. Yuk kita langsung aja, kita lanjut perjalanannya. Nah sekarang kita kan ada di 2 simpang. Kalau ke bukan air terjun, bagian waterboom bagian sebelah kiri, kita lanjut lurus ke depan teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman ikutin rute tinggal lurus aja, nanti bakalan sampai ke habis aspal ya. Udah bunyinya ngeri sekali. Iya, kayaknya iya kalau nggak salah ya. Karena udah lama kali nggak kemari, jadi nggak terlalu ingat lagi ya jalannya. Kalaupun memang salah ya kita nanti mundur lagi ke belakang. Tapi seingat saya itu jalanannya masih aspal, ada beberapa kilo ke depan, terus nanti habis aspalnya gitu.
Tapi dulu terakhir kemarin juga sedang ada pembangunan untuk aspal baru kan. Ya udah, kita coba aja dulu jalan ke depan, semoga aja nggak nyasar atau nggak salah jalan ya. Mungkin ada teman-teman dari Kampung Samahani, Kota Malaka yang lagi nonton, say hello, boleh komen-komen di bagian kolom komentar di bawah. Siapa tahu yang mungkin dulu kampungnya di sini udah merantau, kita balik lagi ngelihat kampungnya, kondisi kampung yang sudah lama mungkin gak kemari. Jadi kita ngelihat suasana daerah Kota Malaka Samahani, Aceh Besar. Ini kita sudah habis ya, aspalnya udah masuk ke area gravel tanah. Jadi tadi ragu ya, karena memang jalan aspalnya panjang sekali. Dulu itu dari awal kita masuk jalannya udah seperti ini, jadi belum ada ke jembatan. Sepertinya sudah melewati beberapa jembatan. Oh ya, kita lewatin ada sekitar 3 jembatan. Terus seperti dibuka rute baru, jadi lebih singkat lah untuk kita sampai ke titik ini teman-teman. Karena awalnya kalau sekitar berapa tahun yang lalu kita ngelewatin beberapa sungai, kita nyebrang sungai-sungai kecil yang tadi. Di sisi sebelah kiri ada sungai, tapi saat ini kita nggak ngelewatin sungai itu lagi. Apakah ke depan nanti ada sungai, saya nggak ingat karena sudah lama kali nggak kemari. Iya, kita sampai di mana nih? Yep. Oh ya, ini jadi ada beberapa sungai yang kita lewatin. Wow. Halo. Iya, jadi itu ada sungai tapi nggak terlalu deras airnya karena memang lagi musim kemarau untuk kawasan kami di Aceh, khususnya Kota Banda Aceh dan sekitarnya. Nah ini jalurnya yang lebih tajam teman-teman. Cuman ini mana ya rutenya ya? Ada 2. Mana ya? Nggak tahu. Kita coba rute yang ini aja ya. Karena dulu kayaknya rutenya yang pertama yang sebelah kanan. Karena ekstrim kali itu rutenya. Kayaknya dibuka rute baru yang sebelah kiri. Ini nggak jauh lagi. Kita coba aja dulu jalurnya. Luar biasa. Biasanya dipakai banyak raya ya. Biasanya dipakai untuk masyarakat ini nih, apa, ternak sapi. Wah, luar biasa nih. Kira-kira ada mobil nggak ya yang kemari ya? Wah, untung pergi bawa temen. Kalau sendiri kayaknya putar balik. Oh ya, jalurnya nyatu. Karena dulu jalur pertama paling ekstrimnya sebelah kanan, karena agak curam, mungkin dibuat yang baru nih. Jadi buat kalian yang datang kemari, usahakan motornya fit, rem depan belakang sehat ya, karena memang nanti waktu kita turun atau pulang itu lebih terasa lagi untuk banyak ngerem ya teman-teman. Mungkin kalau kita naik kan dibantu dengan engine kan, mesin, tapi kalau turun kita memang harus mengandalkan rem. Gile, asik bener. Ini sepertinya nggak terlalu jauh lagi, sepertinya. Wah, itu teman-teman, kita sudah sampai ya di atas. Jadi ini nggak jauh lagi. Di sini kan kalau teman-teman sampai sini ada batu-batu kayak gini, terus ada rumah dan musola, itu nanti kita parkir di situ. Karena untuk ke air terjun kita masih turun ke bawah lagi jalan kaki. Jadi ini saya mau parkir dulu. Kita cari tempat parkir. Biasanya sih ada orang ya yang tinggal atau jaga gitu.
atas bukitnya. Tadi untuk rute sampai kemari juga teman-teman sudah menyaksikan kan, beberapa area yang memang udah ada aspal, ditambah juga masih ada rute-rute yang belum diaspal. So kita nanti akan turun dari Gapura ini. Jadi saya bawa air juga dari bawah tadi karena sini nggak ada jualan. Jadi dari Gapura turun ke bawah, nggak terlalu jauh sih, cuman memang ada beberapa tangga. Jadi kalau dulu kita bisa naik ke atas bukit itu, cuman sepertinya udah nggak bisa lagi karena rute bukitnya sudah tertutup, sudah longsor. Lalu kita bisa naik ke atas sana. Oke, kita bakalan turun ke bawah teman-teman. Nah teman-teman, jadi kita jalan ke bawah itu juga sudah ada rutenya ya. Kita tinggal ngikutin aja jalan batu, tangga, udah dibeton, jadi nggak susah lagi. Tapi kalau dulu itu ini belum ada batunya, belum ada betonnya. Jadi kalau kadang-kadang kalau musim hujan keseringan itu becek. Wah ini apa nih? Wah kumbang. Jadi kita mau jalan, dan untuk vegetasi ya, pohon-pohonannya ya. Untuk pepohonannya udah besar-besar sekali ya, sekitar berapa tahun yang lalu saya kemari pohon-pohon di sini belum ada. Jadi dari sini ke bawah pun, dari area ini ke bawah udah kelihatan, tapi ini nggak kelihatan lagi karena pohonnya udah besar-besar. Cuman lebih keren ya, rapi. Kayaknya memang ditanam pohonnya di sini. Kita jalan aja lumayan lah. Tapi tadi kita di atas juga ada yang sampai, so gak apa-apa, kita ada teman-teman di bawah nanti. Di bawah ini teman-teman bisa lihat ya, mungkin ada dengar juga suara gemercik airnya. Airnya jernih, cuman tinggal terlalu banyak juga karena mungkin ya itu tadi, kalau kata bapak yang di atas, karena nggak ada hujan, jadi debit airnya kecil. Wah hehehe, keren sekali. Udah lama sekali kita nggak kemari teman-teman. Oke, kita coba naik ke atas teman-teman ya, ke atas sana mungkin ada beberapa tingkat. Jadi air terjun di sini itu ada 1, 2, 3. Kalau musim hujan ini lebih tinggi lagi posisi airnya teman-teman. Yuk kita ke sana. Jadi gitu aja ya teman-teman buat video kita hari ini. Dan makasih juga buat kalian yang sudah menonton dan menyaksikan video dari awal sampai sekarang. Nanti kapan-kapan kita bakalan lagi jalan-jalan ke tempat wisata yang ada di Aceh Besar lah, yang paling bisa kita tuju. Dan mungkin untuk ke depan kita cari rute-rute yang terdekat aja, yang bisa kita akses untuk satu hari. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton. Jangan lupa di subscribe channel Danang Oli, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.